Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Teman-teman pernah mengalami pilek dan demam? Ya pasti pernah ya. Nah, tetapi pilek dan demam ini banyak orang yang salah dalam menyiasatinya. Nah, karena banyak yang salah menyiasatinya, bisa saja keluhan pilek dan demam itu makin parah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya mungkin teman-teman belum tahu ataupun teman-teman belum mengerti ya bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dikiranya tidak apa-apa tapi rupanya bisa memperburuk kondisi pilek dan demam teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kebiasaan yang membuat pilek dan demam makin parah. Gejala pilek dan demam mungkin membuat teman-teman merasa kurang nyaman, kurang fit, ya badan tidak enak. Nah, kemudian teman-teman berobat ya, pergi berobat ya, diberikan obat, kemudian tidak kunjung sembuh. Kemudian teman-teman berpikir, wah ini kayaknya obatnya tidak manjur nih, ini obatnya kurang pas nih. Nah, padahal ada beberapa kebiasaan yang membuat gejala pilek dan demam teman-teman itu tidak sembuh. Yang pertama, minum antibiotik. Nah, banyak sekali orang yang saya temui ya mengeluh pilek dan demam ya, kemudian langsung mengkonsumsi antibiotik ya dengan harapan sembuh. Karena sebelumnya dia berobat, dia dikasih antibiotik. Nah, kemudian dia beli sendiri. Nah, padahal gejala pilek dan demam, ya pilek ini paling sering disebabkan oleh virus ya. Kalau seandainya teman-teman mengeluh pilek, dikasih antibiotik, sedangkan antibiotik itu adalah antibakteri untuk memberantas bakteri, ya tentu keluhan pileknya itu tidak sembuh ya. Karena penyebabnya tidak diberantas. Nah, kalau teman-teman tidak memberantas penyebabnya, ya otomatis menetap ya keluhan pilek maupun demamnya. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman sembarangan minum antibiotik, beli sendiri di apotik, nah ini bisa menyebabkan nanti tubuh itu resisten terhadap antibiotik. Misalkan ada bakteri yang akhirnya nanti kebal terhadap antibiotik yang sering teman-teman minum. Nah, jadi usahakan ya untuk mengkonsumsi antibiotik ataupun obat-obatan yang lain itu harus sesuai dengan resep dokter ataupun anjuran dokter. Yang kedua, mengkonsumsi banyak obat tanpa resep dokter. Nah, banyak orang yang di luar sana ya karena misalkan rumahnya dekat dengan apotik akhirnya membeli obat-obatan tertentu ya, banyak ya seperti belanja gitu. Nah, semua ingin dikonsumsi, semua ingin diminum ya, baik vitamin, baik obat itu sendiri. Nah, padahal kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, bisa saja ada beberapa obat yang malah interaksi obatnya tidak cocok, bisa mempengaruhi obat-obatan lainnya. Apalagi kalau seandainya teman-teman punya penyakit lama yang memang harus dikontrol dengan obat-obatan tersebut. Nah, jadi teman-teman ya hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Jangan mengkonsumsi obat itu tanpa resep dokter jika memang teman-teman tidak paham tentang obat yang diminum. Kalau teman-teman masih mengkonsumsi obat-obatan ini ya bukan menyembuhkan penyakit pilek dan demam, bisa saja obat-obatan tersebut memperparah kondisi teman-teman. Nah, jadi memang harus hati-hati. Yang ketiga, membiarkan sakit begitu saja. Nah, banyak orang juga yang misalkan sakit pilek dan batuk itu dibiarkan saja. Nah, dibiarkan saja dengan harapan itu bisa sembuh sendiri. Nah, tetapi teman-teman ya kalau seandainya pilek dan batuk itu tidak diobati, ini bisa saja kondisinya makin melemahkan imunitas teman-teman, makin melemahkan kondisi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, namanya sakit itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi harus benar diatasi. Karena ada obat yang non resep, tanpa resep dokter, itu boleh teman-teman beli di apotik. Nah, kalau memang tiba-tiba teman-teman sudah mengkonsumsi obat tersebut misalkan 1 hari ataupun 2 hari tidak ada perubahan, ya
boleh saja teman-teman berkonsultasi ke dokter ya tentang keluhan yang teman-teman alami. Semakin cepat teman-teman mengobati penyakitnya, semakin cepat pula teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa dan bisa cepat sembuh. Yang keempat, kurang minum. Nah, saat teman-teman pilek maupun demam ya sebenarnya kebutuhan cairan itu jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Kalau teman-teman malas minum, ya kurang minum, ini bisa dehidrasi. Kemudian kalau teman-teman malas minum ataupun kurang minum, ya ini proses penyembuhan itu kurang optimal. Nah, jadi tubuh itu kurang optimal dalam menyembuhkan diri. Dengan teman-teman memenuhi kebutuhan cairan ini, teman-teman membantu tubuh untuk cepat sembuh ya, cepat pulih. Nah, itu minimal 8 gelas per harinya. Nah, kalau sedang sakit, ya itu berarti lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Nah, jadi teman-teman, ya kalau teman-teman kemudian mengkombinasikannya dengan minum jus itu boleh ya, tapi jangan es. Kemudian teman-teman mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung air itu juga boleh, ataupun makan makanan yang mengandung air itu juga boleh. Nah, jadi teman-teman penting untuk memenuhi kebutuhan cairan, jangan malas minum. Yang kelima, kurang makan. Nah, teman-teman saat sedang sakit memang nafsu makan akan menurun ya, makan akan males. Ya, makan akan terasa kurang enak ataupun tidak enak di lidah. Nah, tetapi walaupun begitu jangan teman-teman turuti. Akhirnya kalau teman-teman kurang makan, ya padahal tubuh teman-teman sedang membutuhkan gizi dan nutrisi untuk proses penyembuhan. Kalau teman-teman kurang nutrisi, otomatis penyembuhannya kurang optimal. Jadi teman-teman tetap paksakan untuk mengkonsumsi makanan bergizi, paksa makan, ya sedikit tapi sering. Yang keenam, kurang tidur. Nah, jadi teman-teman, ya jangan sampai saat teman-teman sakit, teman-teman kurang tidur. Kalau teman-teman kurang tidur, ya tubuh untuk menyembuhkan diri ataupun untuk proses penyembuhan itu kurang, ya jadi tidak optimal. Jadi jangan sampai teman-teman begadang, ya kurang tidur karena ada pekerjaan mungkin. Nah, tetap penuhi kebutuhan istirahat 7-9 jam. Itu minimal. Kalau sedang sakit, ya kebutuhan tidur ataupun istirahat juga akan meningkat ya, supaya tubuh bisa lebih cepat dalam menyembuhkan diri. Yang ketujuh, terlalu stres. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu stres ya, karena kalau teman-teman stres, ini imunitas juga akan terganggu, kekebalan tubuh akan terganggu, hormon-hormon juga akan terganggu. Nah, jadi walaupun teman-teman sedang sakit, ya teman-teman harus mengelola stres, jangan sampai stres ya, supaya tubuh bisa lebih cepat sembuh dan juga lebih optimal dalam melawan penyakit. Yang kedelapan, merokok. Nah, jadi teman-teman, ya baik yang suka merokok, memang perokok, ataupun yang menghirup asap rokok dari orang yang merokok, ya selama sakit, ya ini kalau bisa dihentikan ataupun dihindari. Karena kalau teman-teman tetap menghirup asap rokok, ini bisa mempengaruhi saluran pernapasan. Yang sedang sakit bukannya cepat sembuh, malah bisa memperburuk kondisi teman-teman, malah nanti bikin radang ya, bikin infeksinya tambah parah. Jadi memang hindari dulu asap rokok. Nah, jadi kalau bisa memang yang merokok itu berhenti sama sekali, itu jauh lebih bagus. Karena baik perokok aktif maupun perokok pasif itu dampaknya sama ya, sama ke tubuh kita. Karena asap rokok itu mengandung zat-zat berbahaya untuk tubuh kita. Jadi memang saya ingatkan lagi untuk hindari ya. Orang yang sehat saja bisa terpengaruh, apalagi orang yang sedang sakit. Oke teman-teman, itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan sakit pilek ya, gejala pilek teman-teman ataupun flu teman-teman bisa bertambah parah ya, demamnya juga seperti itu. Ya, semoga setelah menonton video ini teman-teman bisa memahami. Nah, kemudian saya ingatkan lagi, jika teman-teman tadi membeli obat non resep ya, sudah mengatasi gejala pilek dan demam dengan cara yang sudah disarankan tapi belum sembuh ya, sekitar 1-2 hari, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter ya, untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya, supaya teman-teman diberikan terapi sesuai dengan penyakit teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.